Doli tidak hanya berdampak pada PSK. Ada berbagai jenis pekerjaan yang menggantungkan nasib dari keramaian kawasan ini. Mulai dari warung kopi, jasa pencuci pakaian, hingga tukang parkir juga kehilangan pekerjaannya sebagai dampak penutupan Doli. Terlebih bagi makelar, mucikari, dan PSK Doli. Namun transformasi Doli yang berkembang menjadi sistem drive-thru membuat makelar dan PSK mampu bertahan secara diam-diam. Makelar pun melancarkan berbagai cara untuk dapat menarik pelanggan secara diam-diam. Saya panggil Anda dengan nama samaran Mas Jo ya? Iya. Oke, Mas Jo ini sudah bekerja di Doli 10 tahun lamanya. Waktu itu umur berapa mulainya? Umur 17 tahun aku udah kerja di Doli. Bekerja sebagai? Sebagai makelar. Oke. Dan sebagai makelar untuk satu rumah atau untuk bagaimana? Untuk satu rumah. Nah, bagaimana awalnya bisa akhirnya berprofesi sebagai makelar di Doli? Saya kan anak pertama dari 3 bersaudara. Dulu saya itu kenal sama om-om tetangga saya. Terus saya ditawarin kerja di Doli itu sebagai makelar. Lama-kelamaan kan enak gitu. Enaknya? Cepat dapat uangnya. Jadi mau nggak mau ya aku harus kerja di situ. Kan bisa buat jajan adik-adik saya juga. Selain berprofesi sebagai makelar untuk PSK di Doli, Anda juga berprofesi sebagai Angelo. Apa itu Angelo? Antar jemput telun. Nah, itu sejak kapan? Sejak Doli ditutup atau memang sudah lama? Sudah lama. Doli dibuka, udah kerja sebagai Angelo aku. Itu kan sebagai sambian kerja. Hitung-hitung buat ceperan gitu. Berapa biasanya dapatnya? Kita dapat 25%. Nah, dari mana Anda tahu bahwa ini tarifnya sekian? Kan itu kan udah pasaran tarifnya. Kalau diajak ke hotel gitu, tarifnya 800. Kalau di tempat kita Doli, tarifnya 400. Cuma di Doli itu nggak bisa kayak dulu. Dulu kan santai gitu. Kalau sekarang nggak bisa, kan sering baca kobrakan gitu. Mas Jo ini mewakili berapa PSK? Saya pegang 2 PSK. Berapa saja umurnya? Umurnya 17 tahun, yang satunya 20 tahun. Oke. Nah, bagaimana akhirnya mencari klien untuk kedua PSK yang Anda pegang ini? Kan ada tamu-tamu yang lama itu langganan-langganan. Mayoritas tamu lama? Ya, tamu baru juga ada. Kita pakai kode kalau tamu baru. Oh, kalau tamu baru kodenya seperti apa? Pakai korek api gitu. Nyalain korek api, baru tamunya. Ini misalnya ada tamu datang Iya. ke Doli, begitu. Kemudian yang menyalakan korek adalah? Saya yang nyalain korek. Dan sebagai itu kode. artinya? Kode. Bahwa aku ini makelar. Punya PSK, begitu ya? Oke. Nah, kemudian kalau mereka datang, apa yang dilakukan? Ya nawarin harga sama ngeliatin foto-fotonya gitu. Oh, pakai foto? Pakai foto. Juga di situ juga kan udah ada tertera tarifnya, harganya itu. Berapa sekarang tarifnya? Ya kalau di Doli sendiri itu kan 400. Kalau diajak di hotel 800. Oke, jadi maksudnya Mas Jo ini masih menyediakan PSK di Doli ya? Iya. Banyak tidak yang seperti Mas Jo? Sekarang mungkin ada 7 calo di sana. Teman-teman saya. Satu calo ini berapa PSK yang mereka pegang Ada yang rata-rata? 2, ada yang 4 gitu. Paling banyak 4. Oke. Itu tidak takut ketahuan ya? Kan Doli sudah tutup begitu. Ya sebetulnya sih takut. Terus mau gimana lagi? Kalau nggak kerja gini kan nggak dapat uang juga kan. Sementara aku kan punya tanggungan di rumah. Nyukupin adik-adik aku sama ibu aku. Oke. Berapa dari kedua PSK ini, berapa pendapatan Mas Jo per bulan? Secara kasar saja. Bisa sampai 2,5 juta. Satu bulan ya, Satu dari bulan, 2 PSK iya. ini ya. Oke. Nah, sekarang lebih banyak mengantarkan daripada menerima tamu di Doli. Benar Ya, begitu? Iya betul. Oke. Nah, kalau dari mengantar ini, mengantarnya pakai mobil atau pakai motor? Pakai motor. Nah, ini kalau ada transaksi, bagaimana? Perjanjiannya harus ketemu di mana dan sebagainya, itu bagaimana? Kita ketemuan di hotel langsung.
Telepon, Yang menentukan hotel? tamu biasanya. Kita ketemuan di hotel, kan telepon saya dulu. Habis itu janjian di hotel mana, baru kita ngantarin PSK-nya ke sana. Lebih nyaman mana buat Mas Jo? Doli yang dulu atau Doli yang sekarang yang masih beroperasi secara diam-diam ternyata? Ya lebih enakan sekarang, kan omsetnya kan lebih besar. Dulu kan cuma dapat 10% dari satu tamu. Sekarang kan bisa 25%. Jadi enakan sekarang. Kalau misalnya PSK Anda antar ke sebuah hotel untuk pelanggan, begitu kan dapatnya 800.000 ya? Iya. Oke. Nah itu pembagiannya seperti apa? Buat hotel, bayar hotel kan cuma 1 jam, 100.000. PSK-nya itu dapat 400, sisanya aku. Oke. Makanya sekarang pendapatannya lebih banyak. Iya, lebih banyak. Mas Jo, kalau dari pemantauan kami sejauh ini Doli itu memang sudah sepi begitu, tidak ada kegiatan yang terlihat nyata begitu ya. Nah, bagaimana Anda bekerja? Kita tetap buka, tapi sembunyi-sembunyi. Bukanya itu pun habis-habis subuh gitu, sampai jam 10 siang baru kita tutup. Soalnya kan jam 10 siang ke atas kan biasanya banyak obrakan gitu dari Satpol PP itu. Kalau ada obrakan kan udah ada callingan dari yang di depan. Temanku yang di depan kan udah ada callingan. Sudah ada yang jaga. Udah ada begitu yang ya? jaga. Jadi sebelum Satpol PP masuk ke lokalisasi Doli, kita udah pergi. Mereka kan tutup hanya untuk mengelabui pemerintah. Memang settingannya seperti itu untuk bagi pelanggan seperti saya. Kalau Tania dulu pada saat masih bekerja di Doli, begitu ya kan tarif terakhir adalah 750.000 sekali melayani. Nah itu bisa sampai berapa kliennya satu malam? Kalau di rata-rata lah. Total kalau weekend ya Mbak bisa sampai 20. Kalau hari biasa paling 10. Kalau weekend tuh bisa 20 dan 20 kalau saya sih orangnya kalau udah capek udah tutup close. Boleh bilang capek dengan ya masalah. boleh sih, boleh kalau kondisinya udah sakit gitu kan. Ya saya ngomong apa adanya. Dan paling banyak melayani waktu itu 20 klien. Sampai 25. 25 juga? Pernah 25. Oke. Nah, apa bedanya dengan sekarang? Sekarang kan freelance gitu ya. Kalau yang di freelance ini kita bisa santai ya Mbak ya. Kita bisa santai, kalau nggak ada tamu juga nggak apa-apa. Tapi kalau di Doli harus. Jadi kita harus kerja. Kita bisa libur kalau pas kita lagi lagi istilahnya halangan, datang bulan. Ya, halangan kita boleh libur 1 minggu, 7 hari lah. Tapi kalau pas sakit kita nggak boleh. Ya boleh sih, boleh, cuman ada dipotong gaji. Jadi misalnya untuk ke dokter gitu kan, ke dokter terus pakai biaya uang yang mucikari, nanti totalannya di akhir bulan. Oke. Nah berarti sekarang bedanya bagaimana kalau dari sisi pendapatan begitu? Kalau dihitung rata-rata bagaimana? Sekarang misalnya sekali melayani klien itu berapa biayanya? Kalau di freelance itu lebih dalam 1 bulan sih bisa 6 ya Mbak, 6-7 kali gitu. Tapi dan harga yang Anda ya pendapatannya tetapkan, juga lebih besar. Misalnya sekali kalau dulu kan 750.000 belum dipotong mucikari ya. Kalau sekarang kalau yang di freelance ini kadang bisa bersih 1 juta, kadang bisa 1,5 juta, kadang bisa 2 juta, kadang bisa 2,5 juta. Kalau 2 juta sampai 2,5 juta itu kalau kita nemeninnya nginap Mbak, istilahnya long time begitu. Oke. Baik, berarti kalau dari sisi pendapatan, karena saya lihat Anda maksudnya penuh perhitungan ya, kalau tadi saya lihat Tania ya. Nah, Tania sudah menghitung belum perbedaan pendapatan kalau waktu di Doli dengan sekarang? Pendapatannya sih kalau di Doli itu bisa sebulan 10 sampai 15 juta Mbak. Kalau udah plus tipsnya bisa kadang ya 20 juta gitu. Tapi kalau yang freelance bisa lebih sampai 30-40. Kalau 30-40 kalau kita nemeninya itu nggak hanya short time long time, kadang kita nemeninya pas party gitu, kadang kita dibawa keluar kota, entah nemenin kliennya itu ada meeting terus butuh teman, jadi kita kalau di luar kota beda harga lagi Mbak gitu. Kalau misalnya ada catatannya tidak sih Tania, maksudnya dalam sebulan
Itu apa, berapa yang paling besar yang pernah Anda terima sejak Anda sudah tidak di Doli begitu? Kalau dulu sudah tidak di Doli total ya Mbak ya, semuanya sebulan ya. Sebulan ya. Rata-rata saja yang paling besar yang pernah, kan namanya itu, freelance iya, kan tidak selalu rata-rata sama. dulu itu hampir 35-40, bahkan sampai 50 juta. 50 juta itu tergantung kliennya Mbak. Kalau ada yang kliennya yang high gitu, dia bisa bayar lebih mahal gitu. Jadi, tapi kalau yang di Doli ya paling ya sekitar 15-20. Tapi kalau yang freelance bisa sampai 50. Cuman Berarti lebih menguntungkan saat iya, ini ya? kalau yang di Doli kan kita dijaga ya, dijaga dari sisi klien. Tapi kalau yang di freelance kita nggak dijaga gitu loh. Berarti resikonya apa kalau tidak ada yang jaga? Ya, resikonya kalau misalnya kita dapat klien yang kasar atau kita dapat klien ini yang narkoba tadi, terus kadang-kadang ada yang nggak dibayar juga gitu. Pernah ada pengalaman? Ada nggak dibayar. Jadi janjinya cuma dibayar sekian, tapi sisanya nggak dibayar gitu. Jadi kadang-kadang kalau yang mucikari freelance gitu ya mereka cuma lepas tangan, ya paling cuma menyalahkan dari sisi anaknya aja gitu loh. Pada saat menjalankan pekerjaan Anda sebagai PSK, ada tidak peristiwa yang paling membahayakan Anda begitu? Yang membahayakan sih yang paling utama ya kalau dapat klien yang narkoba ya Mbak ya, karena risikonya lebih berat. Karena kadang-kadang itu mau nggak mau kadang kita dipaksa untuk menggunakan Narkoba juga. Cuman ya lebih pintar-pintarnya kita ya Mbak menolak. Kalau saya sih menolaknya dengan cara halus, misalnya saya nggak pakai gitu, saya nggak akan pergi, saya nggak akan ninggalin abang, saya nggak akan ninggalin mas, saya akan temenin mas pakai aja sampai mas selesai. Kalau mas membutuhkan saya, mas bisa bangunin saya. Nah, saya menolak halusnya dengan seperti itu. Kadang-kadang ada yang sampai dipaksa. Kalau yang dipaksa-paksa itu kalau pas di tempat dugem gitu Mbak ya, bukan kalau nggak gitu kita nggak akan dibayar. Nah itu risiko yang paling sangat berat. Mau nggak mau kan kita harus apa ya kita make gitu loh. Waktu itu pas untung pengalaman saya sih waktu di tempat dugem itu makanya cuman hanya apa ya istilahnya ekstasi hanya itulah, selebihnya itu saya nggak berani. Sejak bekerja di Doli dari tahun 2003, kemudian sejak 2014 sejak Doli tutup, Tania masih berprofesi sebagai PSK dan tadi sudah mendapat puluhan juta gitu ya dari profesinya. Ini digunakan untuk apa Tania? Kebetulan saya punya adik ya Mbak, saya punya adik, saya biayain adik saya dan saya benerin rumah saya, peninggalan rumah warisan orang tua saya. Ya hitungannya alhamdulillah udah mulai sedikit lebih baik daripada yang tahun lalu. Kedua orang tua sudah meninggal. Adik Anda tahu tidak profesi Anda? Enggak tahu Mbak. Jadi dulu itu tahunya saya dapat uang banyak karena adik saya ngiranya saya kerja di event organizer. Jadi bayangannya kan kalau event organizer kan dapat pendapatannya banyak. Tania, kalau saya lihat mungkin kalau ukurannya adalah pendapatan begitu ya, Tania termasuk yang beruntung begitu ya. Tapi bagaimana dengan teman-teman Tania yang pernah bekerja di Doli dulu? Apa kabar mereka? Bisa nggak Anda ceritakan? Kalau mereka ada yang mereka buka usaha ya Mbak ya, dari pesangon yang pemerintah kasih itu. Kan pasangannya ada yang 5 juta, 7 juta, mereka bikin usaha warung kopi namanya. Kalau saya punya temen 3 orang, dia asli daerah Jombang, daerah Caruban. Mereka bikin warung dan warungnya itu kayak warung kopi pangku istilahnya. Jadi dia bikin warung kopi plus dia juga melayani tamu juga di situ. Apakah susah meninggalkan profesi sebagai PSK? Semua itu tergantung dari manusianya ya Mbak ya. Jadi kalau Tania sendiri? Kalau saya sih sudah di titik jenuh Mbak. Saya udah di titik jenuh. Jadi kadang sih terlintas meninggalkan itu susah sekali karena kita sudah dikenalkan di dunia glamor ya Mbak. Dapat uangnya cepet, habisnya juga cepet. Kayak kadang-kadang
dulu sih saya nggak ngerti apa-apa Mbak ya, dari nggak ngerti merek-merek kosmetik, baju-baju, saya nggak ngerti. Jadi dari sekarang kerja di Doli, terus di freelance juga dapat penghasilan yang lebih gitu. Jadi saya ya sempat terlintas, aduh ada sih godaan ya, sempat pengen berhenti, tapi ada aja yang mau, oh enggak ini gini mucikarin, nawarin, ya mau nggak mau ya jalan lagi. Cuman ya namanya sekarang kan saya umur udah bertambah ya Mbak ya, udah mau 28, jadi saya punya target lah. Jadi impian saya sih, saya tidak mau mengucapkan saya pengen pergi, jadi saya pengen target dan dalam doa setiap saya sholat aja. Karena godaan itu untuk kembali ke dunia hitam itu berat sekali Mbak. Uang. Iya, karena uang, iya. Kalau kita udah dipamer-pamerin, ini dikasih duit banyak nih gini, nah mau nggak mau kan iya gitu. Jadi sekarang ya saya belajar mulai dari sekarang berkenal dengan orang-orang yang biasa-biasa. Tapi kalau kita udah nuruti hati, pengen yang kaya, yang penghasilannya banyak, terus itu akan terus, dan pasti dapatnya suami orang kayak ini ya. Gitu. Nah, sekarang ya saya lagi dekat juga sama kebetulan orang ya laki-laki, dia juga bukan dari klien juga bukan, dia dari pekerja baik-baik juga. Dia gitu. tahu profesi? Nggak tahu. Jadi kebetulan kita ketemunya di suatu tempat kursus, jadi nggak sengaja. Jadi ya biasa. Jadi kalau pas saya lagi kursus ya, saya dandanannya ya biasa-biasa aja Mbak, nggak yang heboh sekali, pakai ya biasa gitu, nggak pakai bulu mata. Tapi kalau pas saya ketemu klien, saya harus tampilan yang benar-benar yang perfect sekali. Tidak perlu jujur kepada mungkin calon yang akan dekat dengan Anda? Kalau jujur itu tambah resiko Mbak, karena nanti takutnya kalau untuk jangka menikah ya, saya takutnya nanti kepikiran nanti pas ada pertengkaran rumah tangga, lalu saya masa lalu saya disangkut pautin, kamu dulu gini. Yang saya takutkan seperti itu. Jadi biarkan saya dan Tuhan yang tahu masa lalu saya itu seperti apa. Selain berprofesi sebagai makelar untuk PSK di Doli, Anda juga berprofesi sebagai Angelo. Apa itu Angelo?